Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo. Selamat datang di channel Cerowali Production. Riwayat hidup Lamelong Kajau Lalidong. Naskah kuno Bone meriwayatkan bahwa di kerajaan Bone pernah hidup seorang cendekiawan terkenal, sangat cerdas dan cakap bernama Lamelong. Nama lengkapnya Lamelong Tosuale yang lahir pada awal abad ke-16 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-4 Wek Bandigau dan Marowa Makalempie yang memerintah sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Sezaman dengan masa pemerintahan Raja Goa ke-9 dan Matandre Tumaparisi Kalona. Lamelong juga sezaman dengan filsuf politik Italia Niccolo Machiavelli. Akan tetapi patut dicatat bahwa Machiavelli mengabaikan etika atau moral dalam pertarungan politik. Maka Kajau Lalidong justru menganjurkan agar penguasa lebih jujur dan bijaksana. Lamelong diyakini lahir di sebuah desa yang bernama Desa Lalidong. Di desa itu ditemukan adanya bukti peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Lamelong, yaitu sebuah pohon nyalle yang dipercaya sebagai tongkat yang ditancapkan ke tanah. Desa ini dulunya bernama Wanua Cina dan sekarang berubah menjadi Desa Lalidong yang berada di Kecamatan Barebo. Keharuman nama Lamelong sebagai anak yang cerdas dan sangat cakap serta jujur tersebar di mana-mana, bahkan tidak kurang orang tua menjadikan sosok Lamelong sebagai teladan bagi anak-anaknya. Tatkala berita itu sampai ke istana kerajaan Bone, maka Baginda Raja Bone ke-6 La Ulio Botee memerintahkan kepada pengawal kerajaan untuk menjemput Lamelong di Cina. Ketika Suro, utusan Raja Bone sampai di tepi sungai, didapatinya banyak anak gembala sedang memandikan kerbaunya. Utusan Raja Bone lalu bertanya kepada anak gembala yang ada di dekatnya, yang kebetulan saja Lamelong, "Bagaimana dalamnya sungai itu?" Si anak gembala menjawab dengan penuh hormat, "Tanyakan pada temanmu." Utusan Raja kebingungan karena ia berangkat hanyalah seorang diri. Lalu si anak gembala menunjuk tongkat yang dipegang utusan Raja tersebut. Kemudian utusan Raja itu menjadikan tongkatnya sebagai ukuran kedalaman sungai tersebut. Utusan Raja juga meminta keterangan tanda-tanda rumah kediaman Matoa Cina. Dijelaskannya oleh Lamelong kepada utusan Raja bahwa rumah Matoa Cina mempunyai 3 buah tangga. Selesai mendengarkan penjelasan Lamelong, utusan Raja memperhatikan setiap rumah yang dilaluinya, akan tetapi tidak ada yang mempunyai 3 tangga. Dalam kebingungan, utusan Raja mendengar teriakan. Ternyata yang memanggilnya adalah anak gembala tadi, yaitu Lamelong. Setelah dipersilahkan duduk oleh Matoa Cina, lalu diceritakan keterangan anak gembala itu. Sementara itu, anak gembala Lamelong duduk dan bersandar pada tangga atau loteng rakyang. Kemudian dijelaskan bahwa tangga rumah ini memang 3, 1 di atas, 2 di bawah, yaitu di muka dan di belakang. Setelah itu, barulah utusan Raja mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menjemput Lamelong. Matoa Cina dengan rendah hati menyetujui akan perintah Raja Bone. Kemudian ditetapkanlah waktu pemberangkatan. Lamelong menetapkan sebaiknya pada waktu Moni Bunga Manue, yaitu bunyi ayam pertama. Disinilah terjadi perbedaan pemahaman antara utusan Raja dengan Lamelong. Yang dimaksud Moni Bunga Manue bagi Lamelong adalah bunyi anak ayam yang baru menetas. Sedangkan menurut utusan Raja, bunyi ayam pertama itu bunyi ayam ketika dini hari menjelang. Diam-diam, utusan Raja ini mengagumi akan kecerdasan dan kepandaian anak itu. Lamelong tinggal dalam lingkungan istana. Tidak berapa lama ia sudah mampu menyesuaikan diri dengan adat dan tata krama dalam istana dan dapat menarik simpati para pegawai istana. Begitu pula sangat disenangi oleh teman-teman sebayanya. Demikian waktu berjalan terus dan Lamelong kini menjadi manusia dewasa yang mampu mengeluarkan buah pemikiran yang menakjubkan, terutama tentang adat istiadat dan kemasyarakatan. Kecintaan Raja terhadap Lamelong semakin meningkat. Seringkali Baginda Raja Bone memanggil Lamelong untuk meminta pertimbangan mengenai hal-hal yang dianggap berat. Seperti suatu ketika, Raja Bone bersama Arung dipusingkan dengan seekor burung pipit yang dikirim Datuk Wajo untuk dimakan oleh seluruh rakyat Bone. Menghadapi teka-teki yang sulit dipecahkan itu, maka di lingkungan istana
nama Lamelong mulai disebut-sebut sebagai orang yang bakal bisa mencari jawabannya. Pasalnya, apabila Raja Bone dengan para pembantunya tidak mampu untuk memberi jawaban tentang bagaimana bisa memberi makan kepada seluruh orang Bone dengan seekor burung pipit, maka Raja Bone harus menyerahkan beberapa wilayah kekuasaannya kepada Wajo. Walaupun Lamelong mengetahui tentang ada masalah sulit yang dihadapi oleh Raja Bone bersama para Arung, namun ia tetap saja diam, seolah-olah ia tidak mengetahui adanya masalah burung pipit yang dikirim oleh Datuk Wajo itu. Padahal dalam hati Lamelong jawabannya sangat mudah dan tidak perlu memeras otak untuk memikirkannya. Aru Poncen dan Aruta mengusulkan kepada Raja Bone agar Lamelong dilibatkan dalam memikirkan persoalan burung pipit dari Datuk Wajo ini, karena itu akan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan Raja Bone. Raja Bone menyetujui usulan yang diajukan Aru Poncen dan Aruta, dan esokan harinya diadakanlah pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Raja Bone kembali memberi kesempatan kepada siapa saja yang hadir pada pertemuan tersebut untuk mengemukakan pendapat. Salah seorang yang ikut dalam pertemuan bernama Mas Suleang mengangkat tangannya untuk berbicara. Mohon ampun Yang Mulia, menurut saya burung tersebut perlu dimasak dengan air yang banyak. Air itu yang dibagikan kepada seluruh orang Bone. Mendengar pendapat Mas Suleang, Raja Bone manggut-manggut kemudian berkata, "Bagus Mas Suleang, akan tetapi kalau begitu jawaban kita, orang pasti tidak menerimanya dengan alasan orang Bone tidak memakannya, melainkan meminumnya. Jadi biar apa kita jawabkan pasti disalahkan. Masalahnya, permintaan orang Wajo merupakan hal yang di luar jangkauan akal kita, sehingga kita perlu menjawabnya dengan jawaban di luar jangkauan akal mereka pula." Tidak menunggu lama lagi, Raja Bone penasaran dengan jawaban Lamelong, sehingga Raja Bone mempersilahkan kepada Lamelong untuk mengutarakan pendapatnya. Lamelong pun berdiri dan memberi hormat kepada Raja Bone. "Mohon ampun Yang Mulia, hanya itukah pertanyaan orang Wajo, burung pipit kecil? Menurut hamba, itu pertanyaan kecil. Jawabannya tidak perlu dengan pikir panjang. Sekarang hamba mohon kepada Yang Mulia untuk memerintahkan utusan raja ke pasar guna membeli sebatang jarum seperti yang biasa dibuat kail. Jarum itu kita kirim ke Wajo agar Datuk Wajo memerintahkan kepada pandai besi yang ada di sana agar ditempa menjadi kapak untuk dipakai menebang kayu bakar pada saat akan memasak burung pipit dari Wajo. 1 parang untuk memotong burung pipit, 1 pisau untuk mengiris-iris burung pipit, 1 periuk besar lebih besar dari periuk orang Wajo yang akan digunakan untuk memasak burung pipit dari Wajo. Setelah semua keperluan itu selesai dikerjakan oleh pandai besi dari sebatang jarum, barulah burung kiriman orang Wajo dapat dimasak untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh rakyat Bone." Raja Bone dan seluruh yang hadir pada pertemuan tersebut heran mendengar permintaan Lamelong yang tidak masuk akal. Apa mungkin orang Wajo atau pandai besi yang ada di sana mampu membuat kapak, parang, pisau dan periuk hanya dari sebatang jarum? Tetapi menyimak kembali permintaan orang Wajo yang memang di luar jangkauan akal, tentu jawabannya harus di luar jangkauan akal pula. Melihat kesungguhan, kecerdasan dan kecekapan Lamelong dalam menyelesaikan masalah yang dipandang berat, maka Baginda Raja Bone berkenan melantik Lamelong sebagai penasehat raja dalam masalah adat istiadat dan hukum. Penganugerahan gelar kehormatan kepada seorang yang dianggap berjasa kepada negara tidak hanya dikenal dalam abad modern ini. Di masa pemerintahan Raja Bone ke-6 pun sudah dipraktikkan dalam kerajaan Bone. Karena kekaguman Raja Bone atas kecerdasan, kecakapan dan luasnya ilmu pengetahuan Lamelong, sehingga Baginda menganugerahkan gelar Kajau Lalidong. Istilah Kajau bermakna seseorang yang telah berusia lanjut dan memiliki kearifan yang tinggi. Sedangkan Lalidong adalah nama sebuah kampung yang terletak di wilayah Matuacina, Kecamatan Barbok sekarang. Dengan demikian, Lamelong, putra Matuacina, secara resmi menyandang gelar Kajau Lalidong sebagai bukti kesetiaannya dalam berbakti kepada raja dan kerajaan Bone. Mengingat usia Kajau Lalidong pada akhir pemerintahan Laten Rirawak Bongkange pada tahun 1578 sudah mencapai 71 tahun, maka banyak yang berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Raja Bone ke-8 Incak Matinror Adenena, peranan Kajau Lalidong secara fisik sebagai penasehat kerajaan tidak lagi terlalu nampak, kecuali buah-buah pikirannya berupa konsep Pangandaran tetap menjadi acuan bagi raja dalam menjalankan aktivitasnya di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
Pada masa inilah Kajolalidom meninggal dunia pada usia 79 tahun, tepatnya tahun 1586 Masehi. Itulah tadi riwayat hidup Kajolalidom atau yang terkenal dengan sebutan Lamelon. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo tabe salamaki.